Jadi itu ya teman-teman ya, bahwa matematika itu dalam proses mencari kebenarannya itu menggunakan cara deduktif. Mungkin ada contoh yang lain ya, misalkan apa namanya, kuadrat dari bilangan ganjil itu pasti hasilnya adalah bilangan ganjil. Itu juga mungkin bisa kita cari caranya menggunakan cara seperti ini, menggunakan cara waktu dulu semester 1 ya, pengantar dasar matematika itu bisa. Kemudian yang kedua adalah matematika itu merupakan ilmu tentang pola dan hubungan, teman-teman. Bahwa matematika itu dikatakan ilmu tentang pola itu sering dicari keseragaman ya, seperti konsep keterurutan. Nah, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model yang merupakan representasinya membuat suatu generalisasi. Misalkan di sini jumlah A bilangan ganjil selamanya sama dengan A kuadrat ya. Misalkan kita berbicara A itu ketika dia 1, maka jumlah A bilangan ganjil itu kan berarti cuma 1 ya. Berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian ketika jumlah A yang merupakan bilangan ganjil, misalkan 1, 3. 3 itu berarti kan 3 kuadrat hasilnya 9. Maka 3 itu kan berarti 1, 3, 5 ya. Jumlah A bilangan ganjil merupakan A kuadrat. 1 tambah 3 hasilnya 4, tambah 5, 9. Misalkan kita berbicara mengenai 5. 5 kuadrat hasilnya 25. Maka 1 tambah 3, 4, tambah 5, 9, tambah 7, 16, tambah 9, 25. Nah, itu adalah suatu pola yang mungkin bisa kalian cari contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan matematika itu disebut ilmu tentang hubungan ya, karena konsep matematika satu dengan lainnya itu saling berhubungan. Misalkan antara persegi panjang dengan balok itu dia ada hubungannya, antara persegi dengan kubus kemudian kerucut dengan lingkaran ya, itu dia ada hubungannya. Bahwa ketika setengah lingkaran, ketika kita untir kita putar itu setengah lingkarannya, itu kita jadikan dimensi ruang itu menjadi kerucut tanpa tutup ya, itu ada hubungannya. Kemudian antara 5 kali 6 itu sama dengan 30, 30 bagi 5 itu sama dengan 6. Itu matematika itu terkait dengan pola dan hubungan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nih mungkin teman-teman terkadang lupa mungkin ya, atau mungkin terkadang saya juga kadang lupa. Maka dari itu kita flashback sebentar, bahwa matematika itu merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasi. Nah, bahwa di sini untuk mempelajari matematika, bahwa konsep sebelumnya itu harus menjadi prasyarat ya, harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami topik atau konsep untuk selanjutnya. Dalam hal ini kita kenal dalam matematika ya sistem aksiomatis ya. Sistem aksiomatis itu ada, yang pertama adalah unsur yang tidak didefinisikan atau pengertian pangkal. Kemudian lebih tinggi lagi ke unsur yang didefinisikan. Kemudian kita berbicara mengenai aksioma. Kemudian selanjutnya yaitu teorema, dalil, aturan atau rumus. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait dengan unsur yang tidak didefinisikan, atau dalam hal ini bisa kita katakan pengertian pangkal ya. Nah, dalam hal ini unsur yang tidak didefinisikan adalah konsep primitif yang mudah dipahami namun sulit dibuat definisinya ya. Itulah pengertian pangkal atau unsur yang tidak dapat didefinisikan. Jadi apabila dipaksakan ya untuk membuat suatu definisi atau pengertian dari unsur tersebut, maka akan terjadi
blunder ya, atau terbelit atau berbelit pengertian itu. Misalkan bilangan 2, misalkan bilangan 2 itu apa sih? Nah, ya mungkin kita hanya bisa menggunakan suatu pengertian yang sangat subjektif ya, karena memang ketika kita itu mengartikan atau mungkin mencari pengertian dari bilangan 2 itu juga sulit, tapi kita tahu bahwa 2 itu yaitu misalkan 2 apel, oh berarti ada, dalam hal ini ada apel yang jumlahnya 2, kemudian untuk lambangnya ya seperti itu, 2 itu kalau kita berbicara mengenai angka ya, itu adalah pengertian pangkal. Misalkan lagi titik, misalkan titik itu ya itu titik itu ya makanya dia itu pengertian pangkal, titik ya titik ya. Misalkan kita membuat suatu pengertian juga nanti akan membingungkan juga, tapi kita tahu konsep dari titik atau ya seperti itu, titik itu kan gitu toh. Kemudian ketika saudara itu nanti gambar titik ya gimana ya, satu noktah itu ya mungkin titik pakai ballpoint atau pakai pensil ya saudara tandai tik gitu kan ya, seperti aja itu titik. Nah, itu adalah suatu pengertian pangkal. Di samping nanti ada saudara bicara garis, bidang, mungkin lengkungan ya, itu juga merupakan suatu kesepakatan ya dalam matematika, itu merupakan suatu pengertian pangkal atau unsur yang tidak didefinisikan. Itu terkait dengan sistem aksiomatis ya, mungkin teman-teman bisa diingat-ingat lagi. Kemudian yang kedua adalah unsur yang didefinisikan. Nah, kalau tadi ada unsur yang tidak didefinisikan, artinya kita sudah sepakat semuanya bahwa ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah unsur yang didefinisikan, adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan. Nah, ini perhatikan ya, adalah konsep yang memiliki atau mempunyai definisi atau batasan, sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut itu menjadi dengan batasan ya, itu menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Misalkan sudut, persegi, balok, FPB, bilangan ganjil, dan lain-lain. Misalkan saudara berbicara mengenai persegi itu merupakan suatu bangun datar atau bidang datar ya kan. Tergantung nanti saudara memiliki pengertian-pengertian atau mungkin sudut pandang yang saudara punyai, tetapi dengan batasan tertentu. Nah, misalkan saya berbicara adalah bidang datar, persegi itu adalah bidang datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut, di mana 4 sisi dan 4 sudut tersebut itu memiliki sama panjang dan sama besar. Dalam hal ini adalah besarnya 90 derajat sudutnya, dan sisinya adalah sama panjang. Itu adalah pengertian dari persegi. Ada batasannya ya, bahwa dia satu bidang datar. Kalau saudara ngomong dia bidang ruang, oh dia gak mungkin persegi. Itu ada batasannya bahwa dia itu bidang datar yang memiliki panjang sisi yang sama. Nah, kalau saudara misalkan berbicara mengenai trapesium, enggak, itu berarti bisa saja kalau trapesium kan sisinya bisa berbeda panjangnya ya kan. Kalau saudara ngomong bidang datar yang memiliki 4 sisi atau 3 sisi ya, itu berarti segitiga. Jadi sudah beda. Jadi ada suatu definisi atau batasan-batasan yang mungkin itu mengarah kepada suatu pengertian yang akan kita artikan atau akan kita sampaikan, bahwa persegi adalah bidang datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan juga 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Itu persegi. Kemudian kalau saudara ngomong 4 sisi yang atau mungkin 4 sudutnya sama besar 90 tapi sisinya bisa berbeda, nanti persegi panjang. Itulah unsur yang didefinisikan. Misalkan lagi saudara berbicara mengenai bilangan ganjil.
bilangan ganjil itu dia ketika tadi ya 2n+1 misalkan, atau mungkin saudara berbicara dia tidak bisa habis atau memiliki sisa ketika dia itu dibagi 2, itu adalah bilangan ganjil. Itu merupakan pengertian yang mempunyai definisi atau ada batasan-batasannya. Itu ya terkait dengan unsur yang didefinisikan.